Halo semuanya, nama saya David Zhang. Hari ini, saya akan berbagi cerita pertama dari aku dan sang penyair bersama kalian. Hari ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang sang penyair. Lihatlah cuplikan film pendek ini. Anda bisa merasakan aura sang penyair. Penyairku dan guruku adalah seorang penyair. Penyairku dan guruku adalah seorang penyair. Aku salah lihat. Tanya apa? Dia bilang itu untuk diberitahukan ke dokter. Perutmu masih sakit? Iya, perutku sangat sakit. Aku sudah ke kamar kecil 2 kali. Wahahahaha. Hahaha. Sing sing, hei, amin, sepupu, gimana ini? Aku ini petugas polisi baru yang sedang naik daun. Luka kulitmu kau anggap seperti jerawat. Dia berbeda. Dia tak punya kesempatan bertemu atasan setingkat itu. Kau bukan atasanku. Bahkan sudah bukan petugas polisi lagi. Kau sudah ditangguhkan oleh kepolisian. Aku hanya menganggapmu sebagai orang biasa yang perlu dilindungi. Aku hanya difitnah. Cepat atau lambat aku akan pingsan. Nanti saat aku kembali bertugas, kau akan tahu. Kalian berdua, kurang-kurangilah bicara, jangan bertengkar. Bisakah kau menyuruhnya punya sedikit semangat? Seperti mata-mata saja, mata-mata. Kau menyuruhnya jadi mata-mata. Aku paling benci orang jadi mata-mata. Sing-sing, kau sudah janji padaku. Tidak akan jadi mata-mata lagi, benar kan? Daripada melindungi si brengsek ini, pemula sepertiku perlu kau lindungi. Gawat, sejak ditangguhkan sampai sekarang kau sudah dipukuli musuh. Lebih dari 30 kali. Sudah, jangan bertengkar lagi. Aku ambilkan kalian sup. Ambilkan sup. Masih ada bagian lain yang tidak nyaman. Rambutmu agak merah dan sedikit pusing. Pantasan, mau dirawat seperti apapun tidak mau keluar dari rumah sakit. Ternyata perawat wanitanya di sini cantik-cantik. Wah, tanganku terluka. Oh iya, Nona, kapan bisa keluar dari rumah sakit? Jangan lihat. Tanganku terluka tidak kau pedulikan. Keluar dan oleskan obat minyak saja. Jangan lihat. Mana ada yang lihat? Bahaya, kau tidak takut. Bahaya apa? Kau mesumnya, turunkan. Jangan anggap aku baik-baik saja. Segera ke sini. Jangan bergerak, jangan bergerak. Ampun. Ayah, aku kenal kamu. Markas, aku Chow Sing Sing, kau meneleponku. Ya. Oh iya, aku baru saja membongkar sebuah sindikat pembunuh yang menggemparkan. Menangkap sekelompok penjahat yang pantas mendapat hukumannya. Kau segera ke sini untuk mengamankan mereka. Bilang aku ada andil. Inspektur Lai menyuruhmu segera ke lokasi kejadian. Aku sedang melindungi saksi. Pergi dulu. Inspektur Lai menyuruhmu membuang semua barang. Segera ke lokasi kejadian. Benar-benar harus dibuang. Ya. Baiklah kalau begitu. Jangan bergerak. Biar aku rapikan senjatanya dulu. Sing-sing mana? Semuanya berbaris rapi untukku. Apa yang terjadi? Dia dipanggil mendesak oleh markas. Keju di lemari es bocor. Ambilkan gelas untuk menahannya. Bu Inspektur, aku segera pergi ke laboratorium. Polisi apa?
Ini kasus pembunuhan. Maaf, yang meninggal ini manusia atau hewan? Manusia. Kalau manusia, kok punya ekor? Hah? Kau guru kimia? Siapa kau? Aku Chow Sing Sing. Di episode pertama kau pernah mengajariku kimia. Aku sendiri lupa pernah mengajar kimia. Aku petugas kimia forensik. Kau siapa? Chow Sing Sing. Barusan kau tanya apa? Tidak ada. Bajingan, bangsat. Mencari Pak Li. Yang mana yang kamu maksud Pak Li? Si brengsek itu, yang sering menyebut diri sebagai detektif tangan panas, Kilian. Si brengsek yang suka main kasar dan semaunya sendiri itu. Kaki si brengsek itu sekarang sedang kau injak. Maaf, Pak, nggak keinjak, kan? Di depan umum, cepat bersihkan. Bersihkan. Kasus pembunuhan ini. Kasus ini kejam sekali. Korban orang kaya, namanya Wong Bakman, diborgol di tempat tidur, dibunuh pakai sikat es. Di kasur banyak bekas air mani. Mirip banget sama adegan di film baru-baru ini. Kamu buru-buru banget. Ada perintah apa? Lihat dulu foto ini. Kenapa jepret foto orang diam-diam? Aku bisa marah. Loh, ini foto korban. Wajahnya persis kayak kamu. Cuma ada tahi lalat lebih. Apa benar ada yang kayak gini? Tanganmu kenapa? Tentu ada barang bagus buat kamu. Maaf, usap muka dulu. Tisu itu dari mana? Ambil di samping kasur. Itu dipakai korban buat bersih-bersih. Bersihin apa? Kamu tebak sendiri. Nggak ada yang jorok. Anggap aja skincare aku. Enak didengar nggak? Pak Li, tadi sampel air mani korban di mana? Di sini. Kok hilang? Nah, kamu tahu nggak merusak barang bukti? Di TKP itu pelanggaran serius. Kecuali kamu ikut perintahku. Kalau bukan karena Deng Donggu. Tugasmu adalah menyamar jadi Wong Bakman pulang ke rumahnya. Awasi istrinya Tong Chu Di dan seorang teman lama yang kurang dikenal, Lam Dango. Mereka berdua tersangka utama pembunuhnya. Intinya aku harus jadi mata-mata. Sebenarnya istilah yang tepat itu mata-mata. Orang pinggiran, pengkhianat, atau si sialan juga boleh. Aku mohon. Jangan suruh aku jadi mata-mata. Aku janji sama anakku, nggak akan lakuin hal-hal begini lagi. Nanti istriku pun bisa kabur. Anggap aja kamu berbaik hati. Perlakukan aku kayak Bibiso, yang selalu sayang padaku, yang mulia. Kamu boleh nggak pergi. Cari orang lain buat gantikan. Petugas polisi dengan sengaja merusak barang bukti penting. Kamu mau bikin orang mati kaget. Kalau aku nggak pergi, pasti ada orang lain yang pergi. Cuma, kamu bilang apa ya apa? Aku sampai nggak tahan. Madonna aja benci aku 8 kali kayak kamu. Aku tetap nggak mau. Apalagi kamu, Madonna merah. Madonna. Anggap saja itu sebagai tanda hormat, jadi aku tak perlu pergi. Nggak bisa, harus kamu yang pergi. Kamu benar-benar main kasar. Main kasar itu ciri khasku. Kamu nggak tahu, hidup di dunia ini jangan keterlaluan, dong. Aku sendiri juara tinju sekolah kedua. Tangan tak berbayang setan kecil, kaki tulang putih anjing. Pengalaman puluhan tahun. Jujur saja, aku kasih kamu 2 tangan 2 kaki. Cuma pakai lidah juga bisa bunuh kamu. Apa kamu memang nekat mau aku pergi? Tapi kalau kamu maksa aku pergi, pasti ada alasannya. Aku pikir-pikir. Aku hormati keputusanmu. Oke. Sebenarnya aku suka banget nama, mata-mata, ini. Kamu yang bilang, aku nggak fitnah. Kamu gila, kita kan satu tim. Kamu ngomong kayak gini, kamu benar-benar. Apa kamu nggak anggap kita teman? Sekantor, lagi mikir 200-300 juta buat beli apartemen. Lihat muka bajingan kayak kamu, pasti nggak setia kawan. Aku selalu dukung kamu. Semangat selesaikan kasusnya. Calon adik iparku, ketemu tanpa direncanakan. Aku traktir teh. Aku lagi mikir 2 juta dulu. Kamu sudah melirik Donggu. Masih mau maksa. Jangan bikin malu. Aku lapor polisi boleh. Aku dilecehkan perempuan. Hei, tadi kamu bilang selalu dukung aku, kan? Asal kamu mau lakukan, seret pun jadi. Nah itu dia. Aku mau dia jadi asistenku.
baris ketiga, posisi keempat. Takut. Kamu datang tepat waktu. Tidak terlambat kok. Ada urusan di kantor polisi. Ada apa? Ngobrolin apa tadi di luar? Ngobrolin soal perempuan itu dan lelaki itu diranjang. Perempuan itu mengikatnya pakai sikat es. Hei, aku ada yang mau dibicarakan. Apa? Aku berhenti bayar uang sekolah. Aku mau fokus, bantu ibu urus toko bunga ini. Aku mau ambil pesanan dari hotel. Dan rumah teh, bagaimana menurutmu? Bagus, sangat bagus. Aku juga ada yang mau bilang. Apa? Besok aku mulai jadi undercover lagi. Apa katamu? Aku bilang, besok aku mulai jadi undercover lagi. Kamu nggak bosan? Bosan? Tapi bos nggak bosan mau gimana lagi? Kali ini jadi siapa? Suaminya perempuan itu. Perempuan yang mana? Jangan bilang siapa-siapa. Itu Tang Juding yang sering muncul di tabloid. Cuma itu yang bisa kukatakan. Sisanya nggak ada. Kamu nggak keberatan kan? Pasti pengen mukul kamu, Putri Salju. Pelan-pelan aja nontonnya. Aku pergi dulu. Yang ini. Amin. Amin. Kamu mau kemana? Ada apa? Kamu mau kemana sih? Hei, kamu janji nggak akan jadi undercover lagi. Kok janjimu nggak ditepati? Bodoh, ini perintah. Aku bisa apa? Besok malam-malam tahun baru. Kamu janji mau makan malam di rumahku. Kak Bunga, aku sempat. Masuk ambil pisau dulu. Luka kecil cepat sembuh. Tetap bagus dikirim. Kamu yang baik ya? Oke. Kamu jadi suaminya Tang Judi itu. Bukan biru, bukan hijau. Aneh banget. Apa harus tidur satu ranjang? Aku tidurnya ringan. Pasti nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau mabuk, lain cerita. Kalau kamu temani orang tidur, aku temani lelaki jalan. Wah, kamu benar-benar ngomong ngaco. Kamu pikir aku mau kerja kayak gini? Makasih kak. Sama-sama, aku sudah lapar banget. Nggak heran. Ternyata aku lapar tai. Aku nggak peduli. Yang penting kamu kasih tahu aku kalau ada keadaan darurat. Kamu hormati aku hormati kamu. Kamu temani satu orang tidur, aku temani 10 orang tidur. Wah, sebagai anakku ngomong kayak gini, kamu nggak punya sopan santun apa? Belum selesai. Kalau kamu nggak nurut aku bakal kayak pemeran utama di film. Ikat kamu di pinggiran ranjang, sambil masak tai. Ikat aku di pinggiran ranjang, jangan bercanda. Hati-hati, jangan sampai kapal tenggelam. Kamu ngapain? Nggak ada apa-apa. Sudah mandi, iya. Hukum dulu, tulis surat pernyataan. Oke, besok nggak bisa ditawar. Tanganmu bisa nulis sebanyak itu. Kalau tanganku capek, nulis pakai kaki. Wah, hebat banget. Beneran pakai kaki. Kamu anggap aku Richard Gere. Kamu hebat banget. Kalau aku segini hebatnya, apa kamu makin cinta? Kalau beneran segitu hebat, coba makan mie pakai kaki, bodoh. Apa katamu? Halo. Halo. Iya, dia sekarang di mana? Pulanglah. Terima kasih. Nyonya, tadi ada yang kirim beberapa pakaian dalam yang cantik. Sinting. Orang-orang tahu aku nggak pakai pakaian dalam. Kamu ambil saja. Baik. Aku mau keluar jemput tuan muda. Baik, Nyonya. Kamu Tang Judi, bukan? Kamu itu Judi. Ya, panggil saja Judi.
Kamu sudah menemukan suamiku. Iya, kami menemukannya di New Territories. Pikirannya tidak begitu jernih. Kami curiga kepalanya mengalami cedera serius. Dan dia tidak punya uang sepeser pun. Mungkin dia dirampok. Cuma dirampok wanita saja. Sekelompok pria, tapi tidak ada yang merokok. Nyonya Huang, maaf, ruangan ini dilarang merokok. Merokok harus masuk penjara. Oh tidak, tapi didenda 5.000. Ini 10.000, traktir saja. Nyonya Huang, uang bukan segalanya. Uang memang bukan segalanya, tapi tanpa uang kepala bisa gatal. Kamu bukan suamiku. Aku tidak bilang iya. Dia jelas-jelas suamimu. Sekarang aku tidak mengakuinya. Pergi sana, pergi. Pergi sampai kamu bingung sendiri. Hei, bicaralah. Bicara apa? Tidak ingat apa-apa. Ini istrimu. Masa sih? Aku tidak bilang iya, tapi aku bilang iya. Suami istri, bertengkar di ranjang tapi berbaikan juga di ranjang. Kamu pulang dan pikirkan dia. Semuanya akan baik-baik saja. Aku antar orang dan dia pulang. Aku lihat dia sudah mati atau belum. Samar-samar ingat istriku cantik sekali. Sekarang dia tidak cantik. Menurutmu, meski dia tidak cantik, tapi dia benar-benar istrimu. Maaf, keluarga bisa bicara bohong. Istriku tubuhnya bagus, katanya. Sekarang tubuhnya tidak bagus. Istriku tidak suka pakai celana dalam. Aku baru saja lihat dia tidak pakai celana dalam. Cuma nebak saja. Waduh. Ngomong terus, mulut kayak berminyak. Nggak tahu mau marah atau ketawa. Iya, kamu pulang dulu baru putuskan. Mau marah atau ketawa. Kamu perintah aku gimana? Aku sudah sabar lama. Sikapmu gimana ini? Hilang suami lapor polisi. Ketemu suami jadi sok tahu. Percaya nggak aku bawa kalian balik ke Shenzhen? Tahu nggak kalau balik ke Shenzhen bisa kutahan 1,5 tahun tanpa dia dili. Lihat apa? Lihat aku. Dia bisa lindungi kamu berapa lama? Juli 1997 bahkan dia akan kami bawa juga. Kamu siapa? Polisi Tiongkok. Apa? Wajahmu kok familiar sekali. Kapan balik ke daratan? Aku tidak. Tidak. Kamu kayak penjahat bisnis yang punya banyak uang di negara. Ayo, anak muda, bantu aku pindahkan mobil. Semua dibawa balik, sekalian dia. Aku. Jangan ikut campur. Apa tidak kooperatif mengganggu stabilitas dan kemakmuran? Percaya nggak aku bawa ibumu balik? Untung yang dibawa ibuku, bukan aku. Kalian sudah selesai. Dasar ibu, aku ngantuk banget. Jangan ngomong sembarangan. Kamu bukan ibuku. Ayo ayo. Ngantuk ya pulang saja. Hei hei hei. Jangan pergi dong. Pergi saja. Pergi. Yiben Wanshi, nyanyilah. Pergi saja kan bagus. Banyak orang sudah pergi. Bicara ngawur dikit saja. Anak muda, hei, kau masih memanggilku, anak muda, kamu tahu nggak kamu sudah menginjak jamur? Kalau tidak ada polisi lagi, aku bisa panggil orang tangkap kamu kapan saja. Hei hei hei, jangan galak-galak, aku belum pernah kena polisi. Kamu suruh orang Tiongkok tangkap aku. Kamu ribut lagi? Aku benar-benar mau ujian jadi polisi. Tahun 97 nanti, bertaruh nyawa ibuku. Ah, untung ibuku vegetarian. Wah, 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 wah apa? Yang salah itu kamu. Aku amnesia. Amnesia besar, nggak terlalu besar. Kamu tahu nggak dia siapa? Mama, kenapa kamu memaki aku? Pak polisi, anak muda ini adalah kepala rumah tangga kami dari Jepang. Ini anak muda. Ini nama Jepang. Bodoh, bodoh, bodoh. Anak baik, anak baik. Ayah sangat merindukanmu. Nah, dia anaknya. Dia anaknya Raja Bunga. Dia bukan ayahku. Dia yang dipanggil ayah, tapi panggil orang lain. Kamu pulang saja, sudah baik. Kamu tahu dia siapa?
Apa dia yang jual kari? Dia ayahmu. Anak baik. Ayah, kamu pulang saja sudah baik. Tahu dia siapa? Putri Raja Bunga, kan? Dia itu pengasuhmu. Apa maksudmu, Tuan Muda? Mau saya ambilkan susu? Nggak usah, nanti saja. Kamu tahu dia siapa? Jangan-jangan adikku. Iya, kamu selalu menganggapnya seperti adik sendiri. Oh, begitu. Cepat panggil dia, nanti dia lari ke sini menggigitmu. Percaya deh, masa sih? Namanya terserah aja, biar dia pikir-pikir dulu. Hehehe, Dolly, Dolly, Dolly. David, Peter, Maria, Rosie, Hiko, George, Manny, Valentino, Franzeno, Wong Jing, Meng Dashen. Anjing-anjing ini harus ditidurkan saja. Anjingnya namanya Dolly. Kamu sendiri yang lupa namanya. Hei, aku sudah panggil Dolly berkali-kali. Dolly loh, bukan Dolly lah. Bedanya cuma satu kata, loh. Ah, makanya terus-terusan ngejar aku. Tuan Muda, dokter hewan sudah datang. Anjing mana yang mau dicabut giginya? Yang ini. Terima kasih, dokter. Jangan keras-keras begitu. Hei, biasanya kalau dipijat pasti tidur. Kenapa hari ini nggak semangat? Kamu tahu kenapa? Memang perlu sekeras itu. Biasanya kamu suka. Kok sekarang begini? Iya, ya sudah biarin saja. Foto ini sudah bertahun-tahun, masih bagus apalagi yang dilihat. Tentu saja karena aku amnesia. Amnesia jadi alasan, bukan berarti jadi alasan. Aku sedang berpikir kenapa pakai celana dalam di foto ini. Aneh banget. Kamu masih berani ngomong. Berapa lama aku minta baru kamu mau pakai celana? Dari awal nggak mau? Bilang gini baru seksi. Lihat wajahmu yang tidak puas itu. Nggak kelihatan dia tipe kayak gitu. Aku benar-benar nggak ingat aku tipe kayak gini. Kalau wajahmu nggak mirip banget, aku agak curiga padamu. Curiga apa? Aku nggak ingat apa-apa. Sebenarnya sebelum aku hilang ngomong apa? Ngapain aja? Siapa yang tahu kamu ngapain? Ngomong apa? Tianzi, Tianzi, dipanggil buat apa? Suruh dia mandi, dia lagi tidur. Tuan Muda, ada perintah. Dasar kaget-kagetan. Nyonya Muda, dia bilang aku kaget-kagetan. Semua orang di rumah ini kaget-kagetan. Kukira cuma kamu yang kaget-kagetan. Aduh, kejam banget. Hei, mau bunuh ya? Hei, Pak Li, ini Tang Judi. Ada apa? Suami yang kamu cariin buatku, itu bukan suamiku. Pelan-pelan. Gimana kamu tahu dia bukan suamimu? Dia nggak kenal apa-apa. Menganggap anak Raja Bunga sebagai anaknya sendiri. Sampai digigit anjing. Terus, aku suruh dia mandi. Dia benar-benar nurut dan mandi. Dia cuma mandi 4 kali setahun. Waktu nikah, aku minta seminggu. Dia tetap nggak mau mandi. Oh, waktu di tahanan kami yang memandikannya, dia sampai ketagihan cuci-cuci. Hei, dia beneran suamimu? Wah, kok bisa bicara kayak gitu? Apa kamu Inspektur Lai? Kalau bukan Inspektur Lai, emangnya aku ini Leon Lai, bangsat. Hei, kok suaramu beda? Suara yang kaku itu bukan suaraku. Kamu kurang latihan. Inspektur Chen, Nyonya Wong, ada keperluan apa? Suami di rumahku bukan suamiku. Aku kurang paham. Jelasin lebih jelas dong. Inspektur Li bantu aku cari suamiku, yang persis sama kayak suamiku. Tapi pas aku pulang ke rumah, nemu suami, yang mirip banget sama suamiku. Tapi itu jelas-jelas bukan suamiku. Inspektur Li bantu kamu cari suamiku. Wajah suamiku sama kayak suamimu. Tapi kamu nemu kalau suami ini bukan suami itu. Dia sama sekali bukan suamiku. Jadi kamu benar-benar curiga kalau benda yang mirip suami ini bukan suamimu. Kurang lebih.
Kalau gitu kamu harus cari Inspektur Lee. Aku telepon cari Inspektur Lee. Tahu-taunya ada Inspektur Lee. Yang bukan Inspektur Lee bilang kalau suami yang bukan suamiku ini adalah suamiku. Ini bukan Inspektur Lai yang asli. Yang pura-pura jadi Inspektur Lai bilang ke kamu kalau ini bukan suami, tapi suamimu. Kira-kira begitu. Kalau gitu aku ada saran. Pulanglah. Mandi air hangat yang nyaman, terus minum segelas susu hangat. Besok bangun tidur cari Inspektur Lai. Nanti kamu akan nemu kalau suami yang bukan suami itu bakal berubah jadi suami beneran. Kamu aja nggak percaya aku. Kamu aja meragukanku. Kamu pikir aku gila. Kurang lebih. Dia beneran apa palsu? Aku juga palsu. Sebenarnya aku ini Andi Lau yang nyamar. Sekarang sudah malam tahun baru, jam 12:30. Sebentar lagi tahun baru, iya, pokoknya selamat tahun baru. Semangat terus ya. Kamu ngapain? Inspektur Chen. Aku belum selesai bicara. Dada. Kamu memang jago. Pantas jadi teman seangkatanku. Gong 11 FA Chai. Gong 11 FA Chai. Barang si bocah bangsat ini pasti bikin aku kecapean. Dia pasti punya duit buat nuntut aku sampai bangkrut. Kamu tahu nggak? Hei. Sekarang kita lagi menegakkan keadilan. Menjaga hukum aja. Kamu memperkosa keadilan, nggak taat hukum. Wah, kamu pukul aku keras-keras. Mati dong. Bukan apa-apa. Aku cuma jentik kamu. Kamu malah mukul aku. Aku lawan kamu. Inspektur Chen. Korekku ketinggalan. Kok matamu hitam semua? Kurang tidur, mata panda, Nyonya Wong. Gong 11 FA Chai. Semoga sukses. Lancar rezekinya, lulus ujian, awet muda terus. Pokoknya, semuanya happy. Gong 11 FA Chai. Gila nih orang-orang. Suara apa tadi? Kamu ngapain? Kamu kan yang minta aku jadi asistenmu. Iya. Kamu suruh aku, si bodyguard utama, jagain kamu 24 jam sebelumnya. Iya. Ya udah aku lakukan tugasku. Aku kan gak suruh kamu templin aku di langit-langit. Bos, iya? Di sini kan gak ada. Minggir sana, bodoh. Hei, di sini aku nggak butuh jagain kamu. Cepat pergi. Nggak gitu? Aku kan lagi awasin kamu di sini. Jangan-jangan kamu nggak becus sama sepupuku. Halo, kamu udah balik? Iya. Ada si gendut udah balik ke kamar. Gimana? Aku cuma makan pangsit mie kok. Makan pangsit mie. Iya, bagus. Bagus banget. Buat nyelesain tugas, harus aku tunjukin pesonaku yang memikat ini. Akan kugunakan jurus pandangan mata mematikan. Buat bikin dia ngaku yang sebenarnya. Buat nemuin kebenaran. Harus kugunakan pesonaku yang tak tertandingi. Buat buka topeng palsunya. Ah! Maaf ya, hari ini aku agak capek. Lebih baik aku tidur di ruang belajar saja.
Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kabulkanlah, kirimkanlah seorang pria perkasa ke dalam mimpiku. Ariado. Wah, kekar sekali, bahkan sudah telanjang. Syukur, terima kasih Tuhan, aku datang. Kamu juga dari partai Li? Ya, aku yang bawa. Serahkan. Ah Cai, semoga rezeki melimpah. Kamu sudah menikah? Kembalikan saja suratmu. Kau ambil suratku. Suratmu ada di sila. Di sana ada yang kirim 2 surat. Ada di tempatku. Bangsat. Selamat, selamat, selamat. Pak Lau. Ini hanya sekadar tanda mata. Sekadar tanda mata. Pak Lau, hadiahnya terlalu berlebihan. Mengunjungi Pak Wong, memang harus mengeluarkan biaya lebih. Pak Lau, selamat tahun baru. Semoga rezeki melimpah. Untuk sementara, kita tidak bisa kaya. Kalau jadi kaya, Ica pasti akan mengundang kita minum kopi. Oh, kalau begitu semoga karirnya makin melesat. Itu bisa. Pak Wong, kamu baik-baik saja. Kepalanya terbentur. Perlu waktu untuk istirahat dan pulih. Kalian duduk dulu sebentar. Aku ambil kue keranjang dulu. Ayo, sudah dapat info apa? Aku sudah sampai pada strategi terakhir. Bahkan rela mengorbankan pesonaku pun tidak mendapat informasi. Lebih baik kamu cari orang lain yang lebih ahli. Kau cari mati ya? Ah si. Sajikan teh. Ya, tuan muda. Aku bahkan sudah memanggil Makcik Deng Zidong untuk membantumu. Kau masih belum bisa menemukan pelakunya. Lebih baik kau harakiri saja. Aku takut sebelum sempat harakiri, kau sudah dipukul duluan. Siapa yang berani memukul? Hei, siapa itu? Ah, itu Jackman. Ah, itu cewek. Lucu. Selamat tahun baru, sahabatku. Wah, anak perempuanmu botak ya? Oh, saudaraku, amigo. Selamat tahun baru. Cari siapa, Pak? Diane. Oh, Judy. Hei Judy, tante sudah pikun. Bahkan aku saja tidak dikenali. Si Gurita. Bukan, kau tidak memanggilku si Gurita. Kau panggil aku apa? Katakan. Haka Fugui. Bukankah itu Haka Fugui, babi dungu? Aku bukan Haka Fugui. Aku babi dungu. Bukan. Akulah Haka Fugui, babi dungu. Kaulah babi dungu. Kalau begitu, apakah kamu Haka Fugui? Dia Haka Fugui. Ya, dia Haka Fugui. Apakah dia Haka Fugui? Haka Fugui. Akulah Haka Fugui. Jangan dibuat rumit. Sekalian saja panggil semua Fuki. Wah, selamat tahun baru. Kamu benar-benar bicara hal seperti itu. Kau bilang dengan mulutmu sendiri. Selesai. Maaf. Siapa nama samaran ini? Dia adalah Inspektur Lau yang membantuku menemukan kembali jutaan itu. Komandan Li itu. Oh, aku biasanya jarang bergaul dengan petugas patroli tingkat rendah. Bersama petugas patroli tingkat itu. Disco malam ini adalah grand opening baru. Kalian berdua harus datang lebih awal. Aku Yona, perempuan. Kamu yang terbaik. Kamu bilang apa? Aku bercanda. Aduh, celaka. Aku lupa memberi salam tahun baru pada ayahku. Ayahmu. Dia tinggal di Weo Hop Shack. Aku buru-buru pergi. Begitu saja, nanti malam ketemu. Tidak usah antar. Dia Wong Pak Men, teman akrab sejak kecil. Selalu berniat merebut harta keluarga, sangat mencurigakan. Judi. Keluar kok kasar banget sih. Nggak percaya, coba kau juga cari satu. Cewek MAH. Nggak usah dicariin, buang-buang waktu aja. Ada duit, ada cewek. Aku cari duit dikit, biar dia berbaring. Cari duit lagi, biar dia cinta. Uang itu kayak narkoba, bisa nyakitin.
Terus kau punya banyak dong. Lagi main sama artis siapa nih? Lagi nggak sama artis? Ganti selera. Lagi cari wanita karir muda yang masih bermimpi. Lebih seru. Hei, seru gimana? Kemarin aku ketemu cewek. Punya toko bunga. Kebetulan banget. Aku juga kemarin kencan sama cewek. Juga punya toko bunga. Besok aku kencan sama cewek. Lagi-lagi punya toko bunga. Jujur aja, toko bunga mana? Lo, mau antri juga? Udah tanya izin sama istrimu belum? Jangan lihat aku demokratis. White Horse lagi ada perayaan di Feng Xiang. Emang ada hubungannya? Aku mau dansa. Jangan pegang kepalaku. Belajar dulu. Cewek toko bunga kok bisa cantik. Cantik gimana ya? Aku nggak jago jelasin. Intinya matanya besar. Hidungnya mancung, mulutnya kecil. Dadanya montok. Terus, udah namanya siapa? Waduh, setahun ketemu berapa cewek? Mana aku ingat. Ada, bukan, Patty, bukan, Cindy, bukan. Pokoknya jago banget di ranjang. Dari ujung kepala ranjang ke ujung kaki. Dari ujung kaki ke ujung kepala. Dari ranjang ke lantai. Dari dapur ke ruang tamu. Dari ruang tamu balik ke dapur. Wah, bejat banget. Bejat sih, dasar kau. Terus, aku dengar dari anakku. Dia punya anak tiri. Juga polisi. Orangnya di mana? Cepat perkenalkan. Kok malu-malu sih? Aku udah ajak dia. Sebentar lagi kau ketemu. Beneran? Aku dandan dulu deh. Sayang, kasih cium dong, kamu bejat. Sayang, kasih cium dong. Oke. Kamu bejat. Ayo masuk makan. Fugui, jangan serakah. Kau punya cewek cantik. Nggak cuma buat teman, malah mau bagi-bagi. Nggak masuk akal. Kau udah kenyang. Judi. Nih, aku perkenalkan. Dia asisten paling andal di perusahaanku, Wen Sheng. Dia Tuan Huang. Aku pernah ketemu Tuan Huang sekali. Kalau nggak ada Wen Sheng di perusahaan, nggak tahu harus gimana. Kalau gitu aku nggak ganggu kalian. Nggak ganggu kok. Ngobrol bentar. Dadah. Lihat apa? Seharian cuma liatin cewek. Hari ini ada yang menarik. Hei, temani aku dansa. Lagi cari siapa? Lagi cari orang. Cari cewek tadi, bukan? Bohong nggak? Nggak. Terus bisa nggak fokus?
ikut dansa. Kok kalian berdua rame banget di sini? Kau tadi kemana? Anakku dateng, pengen kenalin sama kau. Udah nikah? Ya udah kalau udah nikah, lain kali aja kalau ada kesempatan. Rambutnya keren ya? Iya, aku suka. Ketemu kau. Nggak apa-apa, cuma mikirin masa lalu aja. Ayo, main sesuatu yang baru. Kita malam ini ngumpul minum bir. Ketemu kau, si gendut. Diam aja di sini ngapain? Bisa nggak senyum dikit? Sekarang jadi kakek tua ya? Kita nanti malam kumpul, lo ikut ya? Si gendut, si hidung besar. Maaf. Kita nanti malam kumpul, lo ikut ya? Si hidung besar. Masih berdiri ngapain? Cepat bantu cewek-cewek itu. Dasar bebal. Kenapa lo masuk kamar gue? Gue bentar lagi balik. Gue bilang ke dia lo les sama gue. Dia pasti marah besar kalau tahu. Mamah gue bilang, nggak boleh sembarangan bawa cowok ke kamar gue. Nggak boleh sembarangan dicium cowok. Nggak boleh sembarangan sama cowok. Apa? Udah giliran gue belum. Lo bilang apa? Apa? Gue nggak tahu. Masih bilang nggak tahu. Waktu kemah dulu, tengah malam, lo ngecium dia. Kalau nggak dicium, mending gue tidur di ruang belajar. Gue cuma mau tanya, kenapa malam ini nggak mecium? Kalau dicium, boleh balik tidur di ruang belajar. Ya udah, cium dulu. Dulu kan lo ciumnya di sini. Bukan di sini, terus di mana? Judi. Manusia tuh jangan makin lama makin lancang. Jahat banget sih lo. Iya, jahat nggak boleh. Mati aja, mati aja. Wah, si brengsek itu ditabrak sampai mati. Lo juga ikut bikin. Kalian berdua jahat, kalian berdua jahat, kalian berdua jahat. Bikin ribut. Nih, hajar kita nggak? Cepetan, masih ada satu cara buat nyelesain. Dia sutradara, nggak boleh dipukul. Kalian berdua jahat, bikin ribut, hajarin anak gue sampai ke kasur. Dasar anak jahat, nggak tahu malu. Ngapain gue nikahin lo? Urusan keluarga kalian jangan disebar. Gue duluan. Dasar cowok brengsek. Cepetan. Dasar bocah brengsek. Pegang babi anak gue terus kabur. Om bilang harus puasa. Gue emang gak makan babi. Terus lo masih gak punya marga. Zhao Yuan Song. Gue gak mau main lagi. Lakuin. Lihat nih. Beberapa orang gak punya marga. Gak punya hati. Gue gak peduli. Gue bilang ke bokap lo, kalian berdua habis ujian langsung nikah. Nikah lagi. Waduh, ya udah nikah, cepetan. Baiklah, kalian berdua mulai sekarang. Harus jadi orang yang baik. Gue ada urusan, nggak ganggu kalian. Jangan pergi. Mama akhirnya nikah, lanjutin aja. Belum selesai. Ayo. Cukup, udah selesai. Kita pisah kamar selama ini. Lo nggak pernah pedulin gue. Lo di luar banyak cewek. Gue aja diam. Gue cuma ajak lo satu malam. Segitu aja nggak boleh. Lo kok jadi kayak gini? Jangan nangis. Gue nggak kayak gitu. Gue setia kok. Duo Ji. Gue bilang gue setia. Istri satu aja cukup buat gue. Ulangin.
Lihat apa, bocah? Lihat lo ditabrak mobil sampai mati. Belok. Belok lagi. Orang ini masih bikin madu di atas debu. Ngapain, bocah? Ngeberesin barang. Ngapain, bocah? Ngeberesin barang. Lo ngapain? Malu, pulang aja. Gue cuma ngeberesin onderdil. Ada es kacang merah. Hari ini sepi banget. Baru buka memang gitu, bukan? Katanya kemarin banyak yang nyari lo. Iya, lo tahu dari mana? Madu lo mana? Ini. Barang bagus. Kacang merahnya bagus banget, nggak kerasa keras. Ada satu, pasti dong. Maduku aja dimakan. Ditambahin madu di bubur kacang merah lebih enak ya. Kalian ngobrol aja dulu, aku keluar. Mau kemana? Ngebantu ngirim bunga buat istri orang. Dia tahu nggak? Orangnya nggak ada bunga. Uangnya juga nggak ada. Dadah, terus kamu datang buat apa lagi? Aku datang makan bubur kacang merah dan jagain kamu 24 jam. Kalau nggak cocok ya pergi. Geng Lamdae bilang malam ini mau main judi di tempatku. Baru aku bisa dapat petunjuk. Kamu orangnya baik hati, timku jelek jaringannya. Hari ini aku bantu kamu cari makan. Cari apa? Nggak ada apa-apa. Situasinya gimana? Semua normal. Ada duit gede nggak? Kamu nggak tahu aku dipanggil detektif kepala putih. Rambutmu ada yang putih. Detektif dari Pulau Kepala Putih. Huang Yong nggak sehitam itu. Lepas. Hitamnya orang kaya. Iya, soalnya duitnya kebanyakan. Pengen dikit dikurangin. Bukti, iya. Nah pas banget. Ikutin aturan lama aja. Aturan lama apa? Tuang air sekarang. Ini aturannya. Ini. Paling percaya 200.000. Duit receh. Harta seluruh hidup. 10.000 keluar ambil paket. Tuan Huang. Tangan biasa. Paparazzo udah bilang. 50.000 aja. 50.000 atau 150.000. Satu tepuk langsung gendut. Iya kan? Ikutin dia. Keluarin duitnya dulu baru ngomong. Recehannya. Cehan. Bingo. Aku cari bingo. Kamu duduk. Papa, ambilin 1.000-an lebih uang putih. Jagain tokonya dulu. Dari dulu nggak pernah minta duit. Bukannya kamu punya 30 juta cash di rumah. Aku lupa taruhnya di mana. Sekeren itu. Pasti ingat dong. Masa sih nimpuk yang mana lebih bagus? Yang ini. Beneran. Percaya aja sama aku. Kena. Dasar anak setan. Inspektor Lee di mana? Di ruang CID.
di sebelah Happy. Dasar bajingan, gampang banget kamu mukulin. Aku nemu barang penting buat kamu buang. Barang penting apa? Nggak lihat aku lagi mukulin orang. Aku cari kamu buat minta 2 juta buat nahan kamu. 2 juta? Ngaco nggak sih? Kamu berani nawarin barang? 2 juta ini bagaimanapun juga, nggak bisa kamu hemat. Mana aku dapat 2 juta buat kamu? Si raksasa dateng ke rumahku nggak bawa duit. Kalau nggak ada duit ya siap-siap mati bareng. Cepetan juga boleh. Kalau kamu nggak lepasin ya udah. Kalau udah setuju ya lepasin. Belanja di pasar. Maaf, recehan ini cuma numpuk sembarangan. Udah dibuang sama pekerja ke kamar pekerja. Kamar pekerjanya di Yuen Long. Nggak usah banyak omong. Pasti dibalikin. Tepuk kartu. Tepuk kartu. Gelas bir yang mutusin. Gini dong, aku jago. Buang ayam dulu. Nggak ada yang spesial. Gelas 2 dulu 200.000. 200.000. Kencengin gelas 800.000. Ikut. Tiga 8. Nggak usah ngomong. Buang semuanya. Aozi, buang saja. 3 8. Cuma sedikit uang, ikut. Kita bertiga. Aku nggak percaya lo bisa 4 lawan 8. Kalau menang, jangan heboh-heboh. Jangan nangis, teman. Ini kan 4 lawan 8. Ini jelas-jelas 7 lawan 8. Lo yang menang ronde tadi. Tentu, banyak ronde yang lo menang. Tapi bukan ronde itu. Lo nggak kasih tahu. Lo nggak tanya, kan? Tunggu lo kalah. Lihat aja kepalanya. Kalah lagi, lo sendiri yang bilang. Kapan aku bilang? Aku pernah sebut. Terus sekarang gimana? Lo cari untung 1 juta lagi, modal balik. Aku bakal tunjukin jati diriku sebagai raja rugi. Wah, harus cari untung 1 juta lagi. Uang jaminan kantor polisi dan uang tebusan. Aku ambil kembali. Buat kalian judi, sekarang kantor polisi dikejar utang. Kalau lo nggak ambil kembali 2 juta itu, mending beli tiket kapal dan kabur aja. Ya cepetan pinjem duit buat beli tiket kapal. Beneran cari untung 1 juta lagi. Kalau nggak, kita semua bakal kena getahnya. Kalau kalian kalah 1 juta itu gimana? Sobat, cari makan yang bener aja. Nggak usah jegal-jegalan sama aku. Lagi mukulin siapa nih? Lagi mukulin 2 penipu. Penipu kok dimuliain, abis itu digebukin sembarangan. Dia nipu orang 2 receh. Nipu siapa 2 receh? Yang dia tipu itu aku. Apa? Pengemis aja ditipu, gebukin dia. Gebuk dia. Aku sering nipu bintang, barang merah. Lapar apa? Kok sampai kabur kayak gitu? Sobat, suruh dia jangan pukul kita. Aku ajarin lo trik cepat penipu. Pasti menang. Oke, tapi tunjukin sedikit caranya. Nggak mungkin. 16 ronde lo mainin, belum kelar. Nggak tahu lagi ada apa. Gayanya mahir banget. Tapi nggak tahu lo lagi jadi siapa. Coba tebak. Aku tahu, sifat judi. Salah. Itu David Copperfield.
Wah. Dah. Aku 3 king. Aku 3 rokok. Bunga Paulownia. Aku lebih besar dari bunga Paulownia lo. 5 rokok. Yang aku ajarin beneran jalan. Kalahin dia habis-habisan. Lo manfaatkan kesempatan ini buat cari tahu kebenaran pembunuhan Wong Bakman. 1 juta. Aku yang bilang. Lo gila. Wajah bunga Paulownia yang bilang. Mubazir. Nggak percaya lo itu David Copperfield. Aku tetap ikut. Sisa 500. Ambil 5 juta. Nggak usah ambil. Asal lo mau jawab 1 pertanyaanku. Aku anggap lo ikut. Pertanyaan apa? Lo pernah punya niat bunuh aku? Jawab aku. Jawab aku. Nggak main, nggak main. Pergi. Nggak main ya bayar. Uang menang, kebenarannya main nggak? Kebenarannya adalah kita berempat bodohnya nggak main. Pak Tua, lo baik-baik aja. Ada yang cedera. Ambil kembali. Rugi aja. Yang menang gak usah lo perhitungin. Pinjem uang gak bayar bunga. Cuma kasih dia suku bunga antar bank aja. Hari ini rendah, 2,75%. 2 juta dibagi 365 hari, 25.000. Ini, kasih 3 lembar, gak usah kembalian. Kasih selembar buat si dewa. Udah dibilang dari tadi, gak usah ribut. Sudah lama diselidiki. Ada kemajuan apa? Aku merasa Tang Zudi semakin aneh. Kurasa pasti ada sesuatu yang tak bisa diungkap di baliknya. Bagaimana dengan Lin Dae itu? Terlalu dangkal. Saat aku berlatih di lapangan Skotlandia, aku pernah mempelajari semua kasus aneh di dunia. Termasuk pembunuhan di kereta ekspres timur, pembunuhan di Sungai Lilo, pembunuhan cinta lewat telepon, kasus mayat tersembunyi di dasar Hong Kong, dan lain-lain. Dan aku menemukan satu prinsip penting. Prinsip apa? Semakin besar kecurigaannya, semakin kecil kemungkinan dia pelakunya. Aku setuju. Jadi semakin besar kecurigaannya, semakin kecil kemungkinan dia pelakunya. Semakin besar kecurigaannya, semakin kecil kemungkinan dia pelakunya. Bisa dibilang begitu. Pelakunya mungkin di permukaan, tidak mengenal korban, penampilan biasa, tidak tinggi, tidak pendek, menakutkan dan kuat, punya kecenderungan kekerasan, suka memukul sembarangan, sangat serakah akan uang, bahkan 30-40 dolar pun dia mau. Kalau menurutmu begitu, berarti pelakunya adalah kamu. Orangnya, tangkap ya, komandan. Gila, diam. Maaf, komandan, beranalisislah dengan benar. Kembali ke topik. Petunjuk apa yang kau temukan di rumah Tang Zudi. Lalu kembali ke kantor dan selidiki apakah Lin Dae dan Huang Baiwan punya konflik bisnis yang memicu niat membunuh. Tadi bilang yang paling dicurigai bukan pelakunya. Cuma prediksi kasar. Cepat selidiki. Tunggu aku selesaikan urusan penting ini dulu. Boleh tidak? Apa aku harus menunggu 360 tahun? Kekanak-kanakan, kau pikir aku bodoh? Terima kasih. Tidak pahit juga tidak pahit. Tidak pahit juga tidak pahit. Naik turun bertarung, pisau tak ditukar.
Silakan duduk. Terima kasih untuk lebah bunganya. Lebah bunga. Jangan begitu. Aku punya pacar, kau tahu. Meskipun dia tidak punya uang, egois, pelit, dan kuno. Bukan maksudku, tapi dia tetap pacarku. Aku tidak bisa menerimamu. Hei, jangan. Jangan. Aku bunuh kau. 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 Sebenarnya maksudku, bunuh kau. Jangan sakiti dia. Bawa pisau buat apa? Taruh dulu. Aku sudah mengikutimu lama. Ternyata kau datang cari si perempuan jalang ini. Aku. 3 jari menunjukmu. Masih tanya. Aku. Kau siapa sih? Berani rebut istriku. Sekarang aku tanya, kau cinta aku atau dia? Cuma main-main. Main-main, orang mainin kau. Kau perempuan jalang, kau laba-laba siluman. Bodoh, kau cuma butuh uang. Ya, mau? Uang? Ya, ayo, ayo. Ambil uang, ambil uang, ambil uang, ambil uang. Apa? Diberi uang masih belum pergi. Kalian berdua. Baik, aku pergi. Amin, amin, amin. Ini rumahmu. Kau mau kemana? Benar, ini rumahku. Hei, kalian berdua pergi. Pergi. Amin, jangan marah. Dengar aku. Dengar apa? Turun tunggu di bawah. Tunggu aku omeli si laba-laba ini beberapa kata. Kau mau apa? Pergi atau tidak? Aku peringatkan kau dengan serius. Jangan pernah temui istriku lagi. Kalau tidak, aku akan menghajarmu. Mengerti? Orangnya sudah pergi. Masih acting. Tadi kau memaki cukup keras. Memang begitu cara bermain peran. Bagaimana menurutmu penampilanku tadi? Luar biasa. Apa-apaan? Dulu aku menang penghargaan teater. Ya memang kau hebat. Aku belum tanya, kenapa kau dikejar perempuan ini? Aku lihat dia baik, dan sering datang berbelanja. Kalau ada waktu temani dia jalan-jalan, minum teh. Siapa tahu di luar perempuan, di dalam laki-laki. Benar-benar tak menyangka itu dia. Dia tunggu di luar, cepat turun, ayo pergi. Begini, begitu urusan ini selesai. Aku akan temani kamu setiap hari. Oke. Aku beli sesuatu buat kamu. Hah? Apa itu? Madu bunga. Coba dulu. Pak Huang, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Pak Huang, selamat pagi. Nyonya Wang pergi. Aku tahu, di dalam mati lampu. Gak apa. Aku masuk ambil segelas air suling. Ini kirimannya. Ada apa? Gak ada apa-apa. Cepat keluar. Pasti kamu ada masalah. Sudah bilang gak ada masalah. Pun ada juga bukan urusanmu. Cepat keluar. Hati-hati. Jangan sekali-kali pakai korek api buat lihat. Maksudnya apa? Terbalik. Bos. Daan. Hei, anak muda, gimana kamu bisa dapat foto aku? Ya difoto pakai kamera,
Ya dapat, aku udah nahan kamu lama. Gak nyangka yang satu ini aja gak bisa dikancingin. Foto sepanas ini. Aku yakin banyak majalah gosip bakal tertarik. Kamu tahan aja dipotong. Ya udah pasti aku potong dong. Makanya aku nabung lebih banyak buat jaga-jaga pas dipotong gajinya. Kalau kamu mau foto 3 poin kemajuan ini kembali. Hari ini jam 7. Kamu mau apa? Dari pemadam kebakaran, terima kasih. Bilang, ada apa? Permisi, ada ikan. Siapa yang mati lahir? Sikapmu. Seperti apa? Nomormu berapa? Jangan kamu tutup telepon. Halo, halo, halo. Kamu pasti menyesal. Pak Yu, kamu ngapain? Minum air, kan sudah kubilang. Nona, cari siapa? Bapak Lin Daiwei yang menyuruhku datang. Silakan ikut saya. Silakan. Kali ini kamu benar-benar sigap. Bantu aku cari folder semester pertama. Telepon apapun tidak kujawab. Baik. Silakan duduk. Jangan banyak bicara. Mau berapa uang? Sekaligus berikan padaku. Jangan salah paham. Aku Lindae memang bukan orang kaya raya. Tapi 1-2 miliar pun tidak kuhiraukan. Kamu kira aku mau memerasmu? Kalau begitu, kamu sebut harganya. Ah, kita kan sudah kenal lama. Bicara uang jadi merusak hubungan. Sebenarnya aku cuma mau kasih kamu uang pakai saja. Aku sudah periksa. Uang Mbak Iwan di rumahmu pasti palsu. Sekarang kubuangkan itu untukmu. Sama sekali tidak berbekas. Ditambah lagi 3 miliar untuk beli tanahmu di Wancai. Jangan kamu merampas. Tanah itu harganya 20 miliar. Yang kubilang tadi 1-2 miliar, aku tidak hiraukan. 20 miliar baru pas. Dasar brengsek. Jangan bicara kasar. Bicara kasar bisa merusak citramu sebagai wanita cantik di hatiku. Kurang ajar. Kamu apa? 3 hari ke kantor kecil urus berkas. Kalau tidak, semua fotomu akan kuserahkan ke keluarga Yo di Poland Street dan majalah gosip. Kamu lihat apa? Diam saja. Ada apa? Maling. Kamu si cantik ini tidak pakai baju. Aku tidak percaya. Mari lihat. Kalau aku kubur kamu di belakang, 1 malam dapat awan aku. Gimana dong? Meskipun kamu tidak kubur aku juga 1 malam dapat awan kamu. Ada apa? Barusan ada pria berdasi 1 malam dapat awan aku. Cepat, kejar. Lihat tidak pria berdasi itu. Sini. Suara apa itu? Ada suara. Tidak terasa. Aku melihatnya. Hantam kepalanya. Kamu cari ke sana. Aku awasi dari sini. Baik. Tangkap dia.
Tolong tampar aku. Wah, model baru ya? Baru apa? Coba tebak, siapa yang membunuhku? Siapa? Hei, aku kasih petunjuk nih. Hei. Aku yang bunuh kamu. Kamu dari mana sih? Mos-mosan gini. Aku tanya, kamu dari mana? Dari mana? Main kartu semalaman. Menurutmu aku dari mana? Kamu main kartu semalaman. Aku main 16 ronde. Hei, suamimu baik-baik saja. Tentu saja dia baik-baik saja. Wah, pakai baju gini. Kamu dari mana? Aduh, ini apa sih? Darah? Kamu bunuh orang lagi. Sudah kutebas sampai mati. Sudah tua-tua begini, masih main-main. Lusa ulang tahun pernikahan kita ke-7. Aku ingin adakan pesta dansa untuk merayakannya. Bagaimana menurutmu? Aduh, jangan buang-buang, coba makan. Pak, silakan minum segelas. Dia mati. Tahu. Tahu. Kalau begitu aku juga akan segera mati. Tahu. Juga tahu. Kalau kamu terus membunuh pelakunya, kamu juga akan mati. Siapa pelakunya? Aku sudah 90% yakin. Siapa sebenarnya? Jangan buru-buru. Firasat ketujuhku memberitahuku, malam ini akan ada hasilnya. Malam ini pelaku sebenarnya akan menunjukkan wajah aslinya. Pak Wong, aku ingin bicara denganmu. Halo. Kenal. Maaf. Semuanya silakan ke sana. Terima kasih kerjasamanya. Maaf. Ke sana. Orang-orang sudah pergi. Bisa bicara sekarang. Sebenarnya aku ingin kamu pergi. Katakan dari tadi, orang punya harga diri.
Pak Wong, kamu perhatikan Judy. Judy ngapain? Bukan urusannya. Sungguh tidak ada hubungannya sama sekali. Jelaskan dengan jelas. Sampai sekarang aku tidak bisa tidak memberitahumu. Sebenarnya apa? Kamu tidak takut memberitahuku, benar? Kalau ada sesuatu katakan saja langsung. Aku sangat suka lagu ini. Temani aku berdansa. Hei, yang penting kamu senang. Kenapa sepertinya kurang senang? Menurutmu, siapapun melakukan apapun, pasti ada alasannya. Artinya, siapapun melakukan apapun, pasti ada balasannya. Membunuh karena alasan apa? Katakan padaku. Judy. Tidak, aku berpikir, kalau kamu benar-benar Wong Pak Emma, betapa baiknya. Kamu sudah lama tahu aku bukan. Sejak hari pertama bertemu, aku sudah tahu. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Jangan sampai sedikit pun rasa sukaku padamu hilang. Aku dan Pak MA beberapa tahun terakhir hubungannya buruk. Beberapa hari ini, kamu membantuku mengingat kembali perasaan cinta pertama dengannya. Waktu itu kami tidak punya uang. Siapa sangka setelah kaya, dia semakin malas. Dan aku semakin aneh. Semakin benci menjadi wanita, bahkan ingin menjadi pria. Ingin menjadi pria yang bisa bersaing dengannya. Setelah kamu datang, membuatku merasakan kembali menjadi wanita seperti dulu. Aku tidak ingin tahu kamu sebenarnya siapa. Aku hanya ingin dia malam ini. Bisakah kamu sepenuh hati melakukan peran yang kamu mainkan dengan baik? Baik. Temani aku, ya. Aku akan merias wajah dulu. Kamu belum selesai? Siapa pelakunya yang kamu bunuh diam-diam? Aku bunuh Judy diam-diam. Bagaimana mungkin dia? Karena malam saat Lam Tai Yuek mati, aku juga ada di sana. Aku mengikuti Judy ke sana. Meski aku tidak melihatnya langsung melakukannya, tapi saat itu dia melepas celananya. Selain dia, tidak ada orang lain di sini. Kenapa nggak bilang dari tadi? Bilang? Aku juga nggak tahu kenapa. Gimana ini bisa terjadi? Dengerin dulu aku sampai selesai. Bahkan kalau Judy benar-benar pembunuhnya, aku yakin pasti ada alasan kuat di baliknya. Alasan kuat apa? Membunuh ya membunuh. Kamu ini polisi. Jangan benar-benar anggap dia anak istrimu. Lama tidak berjumpa. Selamat pagi. Aku nggak ganggu kalian lagi. Dah. Kamu masih tahu apa lagi? Cepat katakan. Kurasa dia akan bertindak lagi. Bertindak apa?
bertindak membunuh semua yang tahu rahasianya. Untungnya aku nggak tahu. Sekarang sudah tahu. Aku juga sudah tahu. Masih ada satu lagi, Nona Cheng. Lalu kenapa kamu belum beritahu Nona Cheng? Aku langsung telepon Tian Luo. Suruh di Luo tangkap dia. Jalan. Bikin kaget aja, jangan gitu. Ini jurus andalanku. Pakai topeng kulit manusia. Kalau si pembunuh asli lihat aku, langsung pingsan ketakutan. Lalu aku hukum dia seberat-beratnya. Pakai dulu topengnya. Alau, orangnya malah kamu buat pingsan. Orang kan nonton berita, bodoh. Terus gimana dong? Kamu sekarang langsung ke rumah Julian Fang. Awasi terus. Jamin ada hasilnya. Ada hasil, lalu meriamnya. Kerjain hal berbahaya gini, malah minta meriam balik. Kamu anggap aku bodoh banget ya? Hei, malam ini kita harus balas dendam untuk Kak Angsa. Kak Angsa jelas-jelas dibunuh sama pasangan Huang Baiwan. Setelah masuk, kalian hati-hati. Santai aja. Silakan, silakan. Jangan cari aku lagi. Nggak akan. Mungkin ini tarian paling hits nih. Ayo kita ikutin. Nona, mau nari. Nona Cheng, situasi sekarang sangat berbahaya. Lagi-lagi kamu si cabul. Demi belasan pekerjaan terakhirmu. Sekarang datang ke pesta pun gak bisa lepas dari cengkeramanmu. Ini namanya takdir. Ayo, ayo. Lecehin aku, nggak akan. Ayo, ayo, jangan ganggu aku lagi. Jangan lecehin aku. Ayo, ayo. Mati sehoror itu. Ada apa? Di sana ada orang mati kena panah. Itu dia. Jangan sentuh. Orang-orang lagi datang. Barusan aku awasi dia dari lantai atas. Dia terbaring. Dia nggak keluar kamar setengah langkah pun. Kena tipu. Aku nggak suka diatur-atur orang. Apa yang aku lakukan itu urusanku sendiri. Judi, begini caramu nggak akan berakhir baik. Jangan hancurin aku. Judi, pergi. Malam ini aku nggak mau lihat kamu lagi. Kamu. Aku nemu sesuatu yang aneh. Baru bawa naik buat kamu lihat. Nggak perlu kasar keras gitu kan. Jangan main tangan. Aku udah tahu dari dulu kamu pelakunya. Iya, semuanya aku yang lakuin. Meriamnya balikin dulu buat kamu. Bagus, kamu pasti akan ditangkap. Ditangkap dibawa kemana? Menurutmu? Aku hitung gajimu dulu. Takut sama kamu. Hitung ya hitung. Ayo pergi. Minta jalan. Minta jalan. Minta jalan. Minta jalan. Minta jalan. Aku pergi dulu.
Makasih. Kamu ngapain? Kamu tahu nggak barusan terjadi apa? Barusan terjadi apa? Kamu tahu nggak pelakunya udah ketangkep? Oh ya? Siapa pelakunya? Ternyata pelakunya adalah Judy Dong. Sebelum digiring polisi, dia masih sempat main mata sama kamu. Lalu gigit sebelah kiri ketiakmu. Gimana aku tahu? Sepupuku yang kasih tahu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Berani bilang nggak? Pasti ada, tapi bukan di ketiak kiri. Terus di mana? Percaya deh, di hatiku cuma kamu satu. Aku juga rela nerima hukuman apapun darimu. Sini, hukum aku. Ayo, ayo, siapa yang sempat hukum kamu? Kalau gitu, sekarang giliran aku yang hukum kamu. Main-main ginian. Kan kamu yang minta dihukum. Emang nggak bisa? Ngeri banget sih. Tanya, lain kali masih berani nggak ditembak orang? Nggak berani. Lepasin dulu baru bisa. Kamu ngapain sih? Ayo sayang, jangan buang-buang waktu lagi. Sayang, sini, cepat. Hukum aku. Ayo sayang. Ayo, ayo. Master Ko. Min, kamu yang bunuh Judy. Apa? Ulangi lagi. Aku mau balas dendam buat Judy. Nggak dengar jelas. Ulangi lagi. Apa? Aku bilang, aku mau balas dendam buat Judy. Nggak dengar jelas. Ulangi lagi. Mainin aku. Cari. Naga sakti menghempas. Sudah dihempas. Aku bunuh kamu. Aku kena palu kamu yang tajam ini. Aku. Kamu terluka. Aku kena palu kamu. Bukan palu. Ini sendok. Lihat apa? Aku kupasin. Jangan nakut-nakutin bos. Ini urusanku. Aku tahu. Aku tahu.
Kamu udah selesai, sekarang giliranku. Belum tentu. Tolongin aku, Ahsan. Jangan anggap aku preman. Ini foto bugil Tang, Judy, dan Cheng Wenzheng yang diselinap Linda E. Foto bugil Judy dan Cheng Wenzheng. Cheng Wenzheng bukan cuma homoseksual, tapi juga penderita gangguan jiwa, punya kecenderungan kekerasan parah. Dia mau bunuh semua yang mencintai atau menyakiti Tang Judy. Makanya dia bunuh Wang Baman dulu, terus Linda E. Kamu nggak boleh suka sama Wang Baman palsu itu. Aku nggak suka diatur-atur. Aku tahu batasan sendiri. Wang Baman palsu ini, cuma dengan bunuh dia, kita berdua baru bisa hidup tenang. Kamu gila. Aku nggak gila. Kamu yang berubah. Wang Baman mukulin kamu. Aku balas dendam buat kamu. Aku bunuh dia. Kamu bunuh Baman. Apa? Bunuh Linda E. Kira aku nggak tahu. Dia motret foto bugil aku. Dan kamu buat memeras kamu. Ternyata semuanya ulah kamu. Kenapa? Semua yang aku lakukan semata-mata buat kamu. Sekarang juga aku mau bunuh dia. Masih anggap aku lelaki brengsek. Minggir. Gak heran malam itu, dia mau bunuh aku juga. Malam itu yang mau panahin. Aku sampai mati juga Cheng Wenjing. Terus kenapa Tang Judy begitu membela Cheng Wenjing? Tang Judy punya ikatan emosional yang dalam sama dia. Cuma impulsif, peluk aja. Cewek ini benar-benar. Semua ini nggak ada hubungannya sama kamu. Ya, iya. Udah selesai. Kerjaan ini beres. Ada lagi kasus penyamaran yang nemu kamu. Kamu bercanda. Kali ini perintah. Perintah. Kamu. Jangan ikut campur. Panggil leser lagi. Icak ngaku salah. Cabut tuntutan ke aku. Sekarang aku aktif lagi. Beneran, Kak? Pasti. Aktif lagi apa istimewanya? Paling cuma setara sama aku. Kamu salah? Atasan bilang kamu sering nakalin orang. Sekarang giliranmu yang diskors. Jadi tak perlu tunggu sampai 97. Kami akan menjebakmu. Kau berani sentuh aku. Berhenti berkelahi. Sentuh apa? Lepaskan. Sudah, jangan lanjut. Ngomel apaan? Biarkan mereka berdua habisi dia. Ada orang dari bintang cari kau. Lepas. Selamat bersenang-senang. Baiklah.